Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam jumpa lagi dengan saya, Ramdan Pinjol. Mungkin saya lama ya tidak update untuk perkembangan pinjol ini. Bahkan kemarin di grup atau chat pribadi saya nanya, katanya itu di video siapa, Kang, katanya. Kok bukan Kang Ramdan, katanya, yang ada di video. Sebelum saya masuk ke tema yang mau saya bahas, masalah pinjol ini, saya mau klarifikasi bahwasannya itu yang di video itu adik saya. Dan dia sama profesinya kayak saya juga. Dan sudah dapat izin dari saya kalau dia mau posting dan menjelaskan terkait masalah pinjol. Terus yang kedua poinnya, kenapa saya baru update dan saya baru memberikan informasi kepada kalian terkait pinjol ini. Jadi intinya kemarin-kemarin itu saya fokus untuk COD ke lapangan, karena banyak sekali warga masyarakat yang terjerat dan perlu bimbingan dari saya, perlu sosialisasi dari saya terkait pinjol ini harus bagaimana. Karena saya merasa terpanggil. Banyak orang yang sampai bunuh diri gara-gara pinjol ini. Sampai hilang pekerjaan. Yang tadinya punya terus sampai habis dijual-jualin untuk bayarin pinjol. Makanya dari itu saya kemarin-kemarin itu fokus untuk COD menyelesaikan tagihan-tagihan atau menutup tagih-tagihan orang-orang yang terjerat di pinjol. Di sini saya mau menjelaskan ke kalian masalah pinjol ini. Tolong, bagi siapapun yang saat ini lagi terjerat di pinjol, jangan takut kalau kita tidak bayar. Apa definisi takut itu? Jadi maksudnya kita tidak bayar di pinjol itu jangan takut kalau kita bagaimana ke depannya. Misalkan kita tidak bayar di pinjol. Karena pinjol itu bukan masuk ranah hutang piutang. Karena ranah hutang piutang itu minimal syaratnya 3 kalau ingin sah itu hutang piutang. Yang pertama, ada ijab kabul, ada saksi, ada tanda tangan hitam di atas putih. Itu baru sah hutang piutang. Tapi pinjol itu bukan ranah hutang piutang. Karena perdatanya pun, undang-undangnya pun belum dibentuk, bahkan tidak ada sampai saat ini. Dari dulu saya menguasai ilmu pinjol ini belum pernah ada orang di penjara gara-gara tidak bayar di pinjol. Itu poinnya. Yang kedua, kalau kalian diteror ini itu segala macam tidak bayar, tolong mental kalian dibangun di situ. Jangan down. Pengalaman pribadi saya puluhan pinjol saya tidak bayar dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih sehat. Bahkan tidak ada sabotase dan sebagainya. Bahkan sampai sekarang profesi saya menyelamatkan orang-orang yang terjerat di pinjol. Saya udah di lapangan. Makanya saya dari kemarin tidak posting video itu. Saya fokus untuk menyelamatkan orang-orang yang terjerat. Karena terpanggil jiwa saya gitu. Karena bukan 1-2 orang lah. Banyak orang yang terjerat di pinjol. Jutaan untuk saat ini, menurut survei di lapangan saya. Mungkin sebagian orang yang paham pinjol itu ya mental dia ya santai-santai aja. Tapi bagi yang tidak tahu kan mungkin mentalnya down, takut kalau pinjol gimana-gimana, diteror ini itu sebagainya.
Makanya saya terjun langsung ke lapangan itu, tugas saya ingin memberikan edukasi dan sosialisasi gitu ke masyarakat bahwa pinjol itu tidak seseram yang dibayangkan. Bahkan pemerintah pun untuk saat ini, update terbarunya OJK juga lagi gencar-gencarnya membasmi pinjol dan judol ya. Karena sudah meresahkan masyarakat begitu. Makanya di sini saya mau mengajak kepada semua, menyadarkan kepada semua, mari kita galbay bersama untuk masalah pinjol ini. Dan misal nggak dibayar pun, pengalaman saya tidak berdampak ke apapun. Dan saya pun sampai sekarang alhamdulillah masih sehat, masih selamat, masih aman gitu. Jadi intinya kalau ada orang-orang yang masih takut dengan pinjol, saya bilang cemen. Ngapain kita takut sama pinjol? Gasak duitnya sebanyak mungkin. Kalau sekiranya nanti diteror takutin itu, ganti kartu, buang kartunya, udah aman. Kalau nggak tahu caranya silahkan langsung hubungi saya aja, nanti saya bantu. Kalau yang dekat ya mungkin nanti saya ketemu atau COD. Kalau yang jauh mungkin nanti saya tutor jarak jauh begitu. Tutorial jarak jauh lewat WA. Dan WA saya pun di situ tertera jelas di deskripsi nanti ada ya. Kalau kalian ingin menghubungi saya, langsung hubungi saya aja. Yang selanjutnya terkait pinjol ini, siap-siap. Pemerintah gencar-gencarnya sekarang lagi membasmi ini, memberantas. Yang pertama judol dulu. Yang selanjutnya pinjol mungkin nanti bertahap akan diberantas. Tapi sebagian untuk yang ilegal-ilegal ini, dari bulan Januari kemarin 2024 sampai sekarang Desember itu udah ribuan link pinjol yang sudah diberantas ya. Mari kita bersama untuk membasmi pinjol. Tugas saya di sini menyadarkan kepada orang-orang yang saat ini masih terjerat di pinjol, ayo kita berantas dan jangan dibayar pinjolnya. Karena bukan hutang piutang itu. Kalau baru galbay 2 aplikasi, 3 aplikasi, banyak-banyaknya 10 aplikasi, terus sampai bunuh diri kayak kejadian kemarin yang di daerah Tangerang itu, terlalu murah umur atau nyawa. Gara-gara pinjol sampai bunuh diri. Naudzubillahi min dzalik kalau saya bilang. Pinjol itu sikapnya santai aja. Kalau di teror, di ini, di itu, anggap aja hiburan. Diancam ini, diancam itu, itu pembodohan publik. Pembodohan aja itu mah. Makanya kalian harus sadar di situ. Kalau sekiranya kalian butuh konsultasi dan sebagainya terkait masalah pinjol, bingung nanya ke siapa, ke saya langsung boleh. Tanyakan ke saya apa yang mau ditanyakan terkait pinjol. Nanti saya jelaskan terkait bab pinjol, dari segi hukum, dari segi cara, dari cara galbay supaya aman gimana caranya. Nanti saya bantu. Karena yang saya ucapkan itu saya bukan teori aja. Saya langsung terjun praktek ke lapangan begitu. Bisa dibilang mungkin orang-orang bilangnya joki pinjol kali ya. Tapi saya nggak mau dibilang joki ah. Mungkin banyak orang yang ngebahas pinjol. Channel-channel lain ngebahas pinjol. Itu hanya teori-teori doang. Belum tentu dia paham. Ya, sebagai konsultan dia paham bagaimana caranya untuk pengamanan. Kalau hanya teori siapapun bisa teori. Tapi terkait praktek di lapangan paham gak dia caranya? Kan belum tentu. Kalau saya mah jangan diragukan lagi. Bahkan saya banyak orang yang saya ajarkan terkait pinjol ini. Bahkan sekarang profesinya mungkin kayak saya juga. Ayo sadar.
teman-teman semua. Jangan mau kalian dibodohi oleh pinjol gitu. Mau sampai kapan? Mau sampai harta kalian habis untuk bayarin pinjol? Sedangkan pinjol itu bukan ranah hutang piutang. Jangan takut. Banyak sekarang yang jadi joki-joki pinjol mungkin, yang bisa ngebantu kalian. Silahkan kalian rekomendasinya ke siapa yang kalian percaya. Kalau percaya ke orang lain yang sekiranya kalian tidak diragukan lagi, ya silakan. Kalian minta tolong ke orang itu. Kalau butuh pertolongan saya, langsung chat saya aja, nanti saya balas atau saya bantu gimana solusinya. Ya. Pinjol mau diberantas habis-habisan teman-teman. Jadi kalau bukan sekarang kita tutup buku untuk galbay di pinjol, mau kapan lagi? Mau sampai kapan kalian diperbudak oleh pinjol begitu? Mau sampai kalian miskin? Sampai nggak punya apa-apa? Terus kalian baru sadar begitu? Untuk masalah di teror ini itu mah anggap aja angin lalu, itu pembodohan publik. Dari dulu saya diteror pinjol, bahkan sekarang saya jadi musuh orang-orang pinjol karena saya ngebantu orang-orang yang terjerat di pinjol. Saya anggap angin lalu aja. Bahkan saya diancam ini, diancam itu oleh orang pinjol. Saya sih bilangnya bodoh amat. Buktinya sampai sekarang saya sehat-sehat aja, nggak ada masalah. Ayo sadar teman-teman, sadar. Mau sampai kapan kalian diperbudak pinjol? Ya, mohon maaf saya baru update ini, karena kemarin saya fokus di lapangan, banyak orang yang terjerat. Jadi saya fokus COD di lapangan karena tugas juga dari kantor. Sekarang saya baru bisa update ini, menjelaskan ke kalian dan mengajak kepada kalian, ayo berantas pinjol, ayo basmi pinjol. Jangan takut. Pinjol itu tidak seseram yang kalian bayangkan. Kalau kalian butuh motivasi, butuh penjelasan, butuh pencerahan dari saya, silahkan kalian chat saja. Nanti saya bantu untuk memberikan wawasan atau edukasi terkait masalah pinjol. Ya teman-teman, next nanti saya selalu memberikan paparan terkait masalah pinjol kepada kalian. Untuk saat ini saya mungkin sekian dulu ya, untuk penjelasan saya masalah pinjol ini ya. Jadi sudah saya klarifikasi ya, kenapa saya jarang update, mungkin kalian paham lah di situ ya. Mungkin sekian dulu dari saya. Salam Ramdan Pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.